bagaimana tanggapan Ketua DPD WP Kaltim melihat perkembangan Indonesia terkait pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya malas kita ini ngomong karena Pak, kita ini adalah masyarakat biasa aja lah ya, masyarakat biasa yang tak tahu apa-apa. Tapi kalau saya lihat perkembangan yang terjadi ini, suka tidak suka mungkin kita harus bicara. Karena menurut saya itu begini ya, dalam mengelola bangsa yang besar ini, pemimpin kita kadang-kadang keliru atau kadang teledor atau lalai lah. Pertama yang saya komentari ini adalah mengenai pengusaha-pengusaha zamannya Pak Presiden Soeharto yang disebut dengan konglomerat. Konglomerat ini diharapkan dengan adanya gabungan dari beberapa pengusaha lalu menjadi pengusaha besar. Nah, pengusaha besar inilah yang akan berhadapan dengan pengusaha-pengusaha dari luar atau yang bergerak ke luar, sehingga itu mempunyai kemampuan bagi Indonesia untuk berusaha di luar negeri. Itu harapan beliau. Tetapi ternyata yang terjadi berbeda dengan yang diharapkan. Nah, namanya pengusaha ini tentu dia cari yang gampangnya, dengan naluri bisnisnya, dengan naluri serakahnya. Ternyata yang diantam ke dalam negeri. Nah, lalulah mereka muncul ya seperti yang sekarang ini, mereka yang menguasai sumber daya alam kita dan bahkan bermitra dengan asing, ya pengusaha asing, sehingga kita yang kekayaan alam yang berlimpah ini ya, lalu ya itu tadi sedikit sekali yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah mengenai FPI ini atau yang dikenal dengan Front Pembela Islam. Nah, ini sebenarnya adalah warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, anak bangsa mereka ini. Tetapi karena sudah dibiarkan dan tidak dibina dengan baik dan tidak diarahkan bagaimana kita ini berbangsa dan bernegara, seharusnya mereka ini ditatar lah dulu, diperlakukan baik-baik, diperlakukan dengan hormat. Dan ini mereka ini adalah kekuatan kita juga ya, karena tidak sedikit ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar. Nah, mereka ini kan mempunyai potensi yang luar biasa, tetapi ini dibiarkan jalan sendiri. Bahkan terakhir ini ya kita lihat cenderung dijauhi, bahkan kasarnya cenderung dimusuhi. Ini kekeliruan yang dilakukan oleh pemimpin kita lah. Dan mereka ini sudah terlanjur lahir, organisasinya sudah terlanjur lahir, dan mereka ini sudah besar. Bahkan kalau dilihat ya udah luar biasa lah, ada pasukannya atau laskarnya yang mengawal dan lain sebagainya. Itu luar biasa sebenarnya. Nah, hanya masalahnya mereka ini tidak dibekali dengan cinta tanah air. Ya, ini saya jujur aja, tidak diberi cinta tanah air. Yang kedua, tidak mencintai sesama warga negara. Nah, lalu muncullah di benak mereka ini agamanya adalah agama yang paling sempurna, mereka ini yang paling ini apa nama itu, agamanya yang benar. Itu tidak salah, karena memang semua agama itu seperti itu. Hanya karena tidak diberi pemahaman bahwa kita ini satu bangsa, harus kita jaga ya toleransi antar sesama agama, sesama anak bangsa. Nah, ini kadang-kadang ini kita lihat aja pemerintah itu tidak serius menangani
ormas-ormas yang ada nih. Nah, jangankan mereka, ormas yang lain bisa juga, nggak usah jauh juga. Ini yang ormas ya misalnya kalau seperti di daerah itu ada adat lah, ini juga sama, ya kan. Nah ini kadang-kadang kalau tidak dibina dengan baik itu melebihi kapasitasnya, yang bahkan dianggap seperti TNI dan Polri. Nah ini kan kekeliruan yang terjadi pada kita semua lah, bukan hanya pemerintah tapi mungkin kita semua juga termasuk kita ini ya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak diperlakukan begitu. Nah sekarang ya pemerintah harus paham betul dengan mereka ini, bagaimana membina mereka dengan baik. Ya jangan dimusuhi, jangan diperlakukan tidak adil juga. Bagaimana pandangan Ketua terhadap pemerintah kepada FPI ini? Ya pemerintah ini harus merangkul mereka ini. Mereka ini kan anak bangsa yang sama-sama dengan anak bangsa yang lain itu dirangkul semuanya, dijadikan satu, namanya Persatuan Indonesia. Mereka ini juga harus membuat ya Persatuan Indonesia yang kuat. Saya yakin mereka juga sadar itu. Tanpa persatuan, tanpa kesatuan, kita ini rapuh. Kita ini kan sudah merasakan pengalaman. Kita dijajah oleh penjajah itu karena kita itu tidak bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya yakin FPI ini juga menyadari itu. Cuma ya itu tadi, bagaimana ya supaya pelan-pelan diberi bagaimana hidup toleransi, menghormati satu sama lain ya. Kalau masalah agama itu ya masing-masing lah ya. Nah jadi kemudian harus dijelaskan sama mereka juga, misalnya ya ini kalau FPI-nya saya lihat itu tidak terlalu parah ya. Mungkin ada sebagian dari anggotanya itu yang berafiliasi dengan ISIS. Nah itu seperti yang dibilang tadi, ada 35 orang ya, 30 berapa banyak anggota FPI itu. Tentu tidak semuanya juga yang mau berafiliasi dengan teroris. Jangan juga digeneralisir mereka, ya kan. Banyak yang baik-baik saya kira juga, ya kan. Nah yang kedua, itu harus dijelaskan kepada masyarakat kita bahwa Pancasila itu sudah final, NKRI itu harga mati. Jangan hanya sampai situ, harus dijelaskan. Misalnya katakanlah mengenai khilafah, mengenai syariat Islam. Ini kan sudah generasi yang keberapa ini? Keempat ya, kalau tidak salah, yang Amrosi, yang siapa lagi, Mukhlas, dan ini kan mereka perjuangkan itu. Kok mereka didor, mereka dihukuman mati misalnya. Yang sebelumnya ada juga Kahar Musakar mereka, kemudian yang Kartosuwiryo itu kan sebelumnya. Nah kalau memang tidak bisa, itu harus dijelaskan baik-baik, jangan lagi teruskan ini karena ini akan membahayakan bangsa dan negara kita. Tapi kalau memang ada celah diperlakukan khilafah atau ini coba dibahas baik-baik dengan mereka, bagaimana dengan teman-teman yang Nasrani, bagaimana dengan yang Hindu, bagaimana dengan yang ini. Mungkin mereka bisa cari jalan keluar juga yang kira-kira adil bagi bangsa ini. Jadi jangan juga langsung menutup, oh ini tidak boleh juga. Kalau memang ada peluang untuk itu ya mereka yang bicara. Tapi kalau kita sudah anggap NKRI ini final ya harus dijelaskan sama mereka, tidak boleh adakan hal-hal yang lain-lain. Jadi pemerintah itu harus serius dan harus sampai ke akar-akarnya. Kemudian kalau kita bilang radikal ini, yang agama radikal, namanya aja radikal, berarti dia memahami agama itu sampai ke tetek bengeknya. Jangan kita kira dia tidak paham agama, ya kan? Jadi mereka jauh lebih paham tentang agama daripada kita. Cuma masalahnya agama ini kan banyak. Kalau di Indonesia kalau tidak salah ada 6 agama yang sejajar kedudukannya itu, dan 6 atau 7 ini ya.
itu masing-masing sesuai dengan keyakinan. Kita bisa hidup berdampingan. Kita tidak mungkin menggilas atau menggeserkan teman-teman yang berbeda agama, berbeda keyakinan terhadap kita. Itu harus diberi pemahaman dulu. Hidup ini kan penuh dengan pemahaman. Itulah yang diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita diajar yang radikal tadi ya, misalnya mengucapkan selamat Natal aja enggak boleh, mengucapkan tahun enggak boleh. Itu terlalu istilahnya tuh, jauh dari harapan. Kalau yang benar itu, kalau kita mau negara kita ini demokrasi, berarti apa? Kita harus ikuti persamaan hak yang tidak ada batas. Persamaan hak yang tak terbatas itu yang tertinggi. Nah, kemudian kita harus menghargai orang. LGBT itu kita harus hargai dia sebagai manusia. Wadam itu juga harus kita, waria dan sebagainya itu harus kita hargai. Dan kadang-kadang kan kita ini maunya semua manusia itu sepertinya normal. Nah, bagaimana dengan yang gila? Apakah yang gila itu juga kita samakan dengan yang normal? Tidak. Bagaimana yang tuli? Bagaimana dengan yang buta? Kan Tuhan menciptakan kita itu beda-beda kan? Tidak sama, tetapi tentu kita semua itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, terserah Tuhan. Jangan dikira Tuhan itu menghukum. Misalnya, Islam aja masuk surga, yang Kristen masuk neraka. Tidak begitu. Nah, yang Kristen juga ya, kalau memang ini dunia ini yang kecil ini aja masih ada tempatnya bagi kita masing-masing, apalagi di surga. Nah, di surga yang kekal, yang bilang orang yang senang-senang itu pasti ini tempatnya Islam, ini tempatnya Kristen. Itu tenang aja, kita tidak usah repot. Jadi agama itu yang penting kita mengikuti ajaran agama masing-masing. Jangan kita menciptakan agama yang sombong. Jangan kita menciptakan agama yang yang hebat. Akibatnya apa? Ya, kita lihatlah sejarahnya siapa itu. Menurut cerita itu kan setan itu kena sombong, tidak mau tunduk pada Nabi Adam ceritanya. Apakah itu juga benar kita tidak tahu juga. Makanya, tapi di masing-masing agama itu Tuhan tidak mau kita sombong. Tuhan tidak mau kita iri hati. Nah, dan karena kita ini enak aja kita mengkafir-kafirkan agama yang lain. Tapi tidak semua juga ya, hanya sedikit mereka yang begitu. Nah, makanya kita salut dengan tokoh-tokoh agama kita, terutama dari NU dan Muhammadiyah. Jangan ada kata kafir yang diterjemahkan itu di Indonesia. Itu disebut, misalnya yang Islam menyebutnya non-Islam, yang Kristen menyebutnya non-Kristen, yang Hindu menyebutnya non-Hindu, dan lain sebagainya, supaya hati kita ini tidak terluka, supaya kita tetap merasa bersaudara dan sebangsa dan setanah air. Itu yang diharapkan ke depan. Jadi pemerintah ini jangan mau bikin badan istilahnya pembina Pancasila, tapi tidak sampai. Nah, kemudian ada yang meragukan Pancasila ini, ada yang bilang begini-begini juga, Pancasila ini tidak masalah. Itu yang penting kan, kalau kita di Indonesia ini adil, makmur, kalau perlu itu yang pertama juga tidak masalah. Yang penting adil sesama warga. Kalau adil itu apa masalahnya lagi? Yang kedua, kita ini kan harus beragama, tidak berurutan itu sebenarnya Pancasila ini. Yang penting kita semua beragama. Kenapa? Semua orang beragama itu adalah orang baik-baik, dan orang beragama ini dia punya keyakinan hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Nah, yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Masa kita tidak mau bersatu? Kalau tidak mau bersatu ya apa? Ya. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Demokrasi, yaitu dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kejaksanaan perwakilan. Itu yang keempat.
Dan yang berikutnya adalah kemanusiaan adil dan beradab. Ini sebenarnya yang diharapkan itu. Dan itulah yang terangkum dalam semua agama. Kalau kita bilang Pancasila itu, ada yang bilang Pancasila itu sampah, berarti dia tidak menghargai itu tadi. Dia tidak mau adil, dia tidak mau kita beragama, dia tidak mau kita bersatu, dia tidak mau kita ada pemimpin yang demokrasi, dia tidak mau kita manusia yang adil dan beradab. Ini semuanya kan tidak perlu, ini 1, 2, 3, tidak perlu begitu. Kalau perlu dibalik juga tidak apa-apa, diaduk-aduk juga tidak apa-apa. Yang penting nilai Pancasila ini kita tetap pegang. Itu sebenarnya ya, akibatnya kita terpaku dengan urutannya itu, lalu ya tetapi itu sudah dirumuskan baik-baik. Nah, kenapa urutan gitu? Karena pertama kita harus bertuhan, karena kita harus menyadari ciptaan itu Tuhan yang menciptakan kita ini. Ya begini aja, kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, dimatikannya selesai sudah, kita ini tidak bisa bernapas, ya kan? Nah, yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Oh, manusia yang bertuhan ini dia mempunyai kemanusiaan adil dan beradab. Ketiga, harus bersatu. Kalau seperti apa yang saya katakan tadi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah, itu demokrasi sebenarnya. Dan yang terakhir ini yang kita dambakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya sebagian aja yang enak. Makanya ada, saya lihat di YouTube itu, sekian orang yang terkaya di Indonesia. Nomor 1, 500 triliun. Baik. Sebenarnya itu, kenapa dia bisa begitu? Ya karena pemerintah kita memberi fasilitas yang mudah bagi mereka. Nah, sekarang kita mau rebut kekuasaannya itu macam apa? Merebut hartanya bagaimana? Nah, ini yang jadi pemikiran. Saya lihat teman-teman di FWI ini juga bagaimana menciptakan keadilan itu. Ya satu-satunya cara itu seperti yang diperlakukan dulu itu. Bagaimana itu terjadi, sehingga harta itu bisa diambil. Tapi ini kan kita kembali ke zaman apa istilah orang itu, jahiliyah. Nah, kita kan negara hukum. Nah, itu tugas pemerintah, tugas Menteri Agama, dan semoga semua menteri ini bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, mengenai pembubaran FWI ini, sebenarnya satu menteri aja yang membubarkan itu bisa, tetapi sebelumnya harus dibina baik-baik. Mereka pun diperlakukan adil, mereka itu dibina, diberi porsi sesuai dengan porsi masing-masing. Saya kira mereka itu tidak sepenuhnya juga lah salah. Ini kesalahan ini pada kita semua, termasuk kita rakyat berjelata gini, tidak juga mau menyampaikan hal-hal yang semacam ini. Karena apa? Suara kita ini ya untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, ya. Karena kita sadar bahwa presiden itu mungkin banyak tugasnya, ya. Tugasnya mengurus pribadinya, mengurus keluarganya, mengurus partainya, mengurus apa-apanya, ya, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk membina ormas-ormas seperti teman-teman yang di FWI ini. Tapi saya harap itu kita apa istilah orang paling down kembali ke hati kita baik-baik, bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air, ya. Kita harus menyelesaikan masalah kita baik-baik, dan ini semuanya kembali kepada pemerintah. Dan kita harapkan ke depan Menteri Agama ini sudah benar katanya itu menteri semua agama, dibina baik-baik, termasuk diperlakukan adil juga lah, jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Itu harapan saya. Terima kasih.